Ibu semuanya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan engkau generasi yang baru di musim yang baru untuk Indonesia yang baru. Siapa memuji bagi Allah kita, amin. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Ini momen yang luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bersama para malaikat kita menyembah Dia. Amin. Siapa memuji Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hey. Come on, semuanya. Katakan, Kaulah satu-satunya. Katakan dengan iman. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Semuanya, tepuk tangan bagi Allah kita. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Katakan, Kaulah satu-satunya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu, Jesus. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lagi katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
lagi. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Saudara percaya Dia bersama kita? Dia di tengah-tengah kita? Ya, jamah Dia, saudara. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Senyum kanan kirinya sebelum duduk dan katakan, engkau diberkati Tuhan hari ini. Silakan duduk semuanya hari ini. Saudara, mari kita buka Ibrani pasal 8 ayat 10. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bukankah ini indah? Kita disebut umatnya. Berarti tidak semua orang. Kita disebut umatnya. Kalau kita lihat dari kalimat-kalimat tadi, kita bukan saja umatnya, tapi kita juga baitnya. Dari mana kita melihat bahwa kita baitnya? Karena ada kalimat, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Berarti engkau adalah tabut Tuhan. Tulisan itu tidak ditulis dalam loh batu, tapi ditulis di hatimu, di akal budimu. Berarti engkau tabut Tuhan. Kalau engkau tabut Tuhan, engkau baitnya. Jadi engkau bukan saja umatnya, tapi engkau juga baitnya. Apa itu baitnya? Kediamannya. Makanya kalau kita berkumpul seperti ini dengan iman kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bersama kita. Bisa paham maksud saya? Dan kalau Dia di tengah-tengah kita, itu sama dengan sorga ada di sini. Karena sorga itu tempat kediamannya. Makanya ibadah kita tidak pernah biasa kalau kita taruh iman kita di sini. Dan memang harus begitu. Jadi engkau tidak saja umatnya, engkau juga baitnya. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Saudara bisa melihat kebenaran ini? Engkau bukan saja umatnya, engkau baitnya. Dari tulisan tadi. Saya ulangi, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi Allah tidak hanya diam di sorga, tapi Dia juga diam bersama kita. Saudara bisa melihat betapa dahsyatnya ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dia tidak saja bersama kita, tapi bekerja di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita beribadah seperti ini, harapkan sesuatu yang besar. Karena kalau Allah menjamahmu, bisa nggak kau bayangkan apa yang terjadi? Oleh firman-Nya, bumi dan segala isinya jadi. Oleh firman-Nya saja. Bagaimana Dia kalau menjamahmu? Lebih lama bersama kita di sini. Dia hidup di tengah-tengah kita. Dia bekerja di tengah-tengah kita. Bisa paham? Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara bisa paham di sini? Bisa mengerti? Kalau kalian perhatikan kalimat keluarlah atau pisahkanlah, ini bukan berarti engkau tidak bermasyarakat di luar sana. Engkau tidak pergi bekerja, sekolah, kuliah, bukan.
bukan memisahkanmu secara fisik dari mereka, tapi ini kehidupan. Dari mana saya tahu, atau dari mana kita tahu? Yang kita baca ayat tadi, dia menulisi hukumnya di hatimu, dia menulisi hukumnya di akal budimu, artinya itu menjadi hidupmu. Engkau berpikir berbeda dari orang lain, engkau hidup berbeda dari orang lain, karena yang kau jalani adalah firman-Nya. Itu artinya keluar dan pisahkan. Makanya yang disebut umatnya, yang disebut baitnya, syaratnya adalah di hatimu dan di akal budimu harus ditulisi hukum-hukumnya dan firman-Nya. Jadi kita dipisahkan atau keluar dari mereka itu bukan fisik, tapi bagaimana di hatimu dan di akal budimu ada firman-Nya. Firman Allah berkata, sebab sebagaimana orang berpikir demikianlah ia. Jadi kalau di pikiranmu itu ditulisi hukum Tuhan, berarti engkau hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi kehidupanmu yang berbeda dari orang-orang di sekitarmu, itulah artinya sekarang keluar dari sana, pisahkan dari sana. Susah saudara kalau kita bisa hidup di tengah-tengah mereka tanpa terkontaminasi, kalau firman tidak ditulisi di hatimu dan di pikiranmu. Engkau akan kesusahan. Mengapa? Karena engkau akan hidup menurut hukum Taurat. Firman Tuhan berkata tidak seorang pun bisa hidup menurut hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mengandalkan kekuatanmu. Tapi kalau kita hidup di perjanjian yang baru, di mana hukumnya dan firman-Nya ditulisi di hatimu dan di akal budimu, engkau tidak lagi hidup dengan kekuatanmu, tapi engkau hidup dengan kasih karunia-Nya. Karena rohnya tinggal di dalammu, dia memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalani hidupmu. Amin 2 kali. Jadi engkau tidak saja umatnya, engkau baitnya. Engkau tidak saja baitnya, tapi apa? Ayat berikut menjelaskan, mari lihat. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Bukankah ini luar biasa? Engkau tidak saja umatnya, engkau juga baitnya. Engkau tidak saja baitnya, engkau anak-anaknya. Berarti engkau dikasihi, engkau dilindungi, engkau dipelihara, engkau diajari, engkau dibimbing, engkau dituntun. Sama seperti Bapa jasmani mengajari, mendidik, menuntun anak-anaknya. Dia Bapa yang lebih baik dari Bapa jasmani dimanapun. Sehingga kita bisa menyebutnya ya Aba, ya Bapa. Bisa mengerti? Karena sebutan Aba itu panggilan Bapa secara mesra, keintiman dan pengenalan. Jadi bukan hubungan yang mati. Karena semua orang yang ada di luar sana bisa kita panggil Bapak. Tapi tidak semua Aba. Aba itu secara personal, keintiman, relationship, hubungan, pengenalan. Bisa mengerti? Dan kita menyebut dia ya Aba, ya Bapa, karena engkau memang anak-anaknya. Jadi mari simpulkan, engkau tidak saja umatnya, tapi engkau baitnya. Engkau tidak saja baitnya, tapi engkau anak-anaknya. Saudara, apa yang dituntut dari kita sebagai anaknya? Pernahkah kalian bertanya, apa yang diinginkan Bapa itu dari kita sebagai anak-anaknya? Apa yang diinginkannya, yang dicarinya dari kita, yang diinginkannya dari kita kalau kita anak-anaknya adalah penyembahan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau Bapa menghendaki penyembah, berarti mereka itu anak. Karena nggak semua menyebut dia Bapa.
Semua orang bisa menyebut dia Allah, tapi tidak semua orang bisa menyebut dia Bapa. Karena yang boleh menyebut dia Bapa adalah anak. Semua yang ada itu ciptaannya, tapi tidak semua ciptaannya anaknya. Bisa mengikuti saya? Sekalipun mereka yang di luar sana tidak mengakui dia Allah, dia tetap Allah. Karena oleh firman-Nya segalanya jadi. Tapi tidak semua orang menyebut dia Bapa. Jadi kalau ayat ini berkata dia menghendaki dia itu Bapa, berarti yang dicarinya anak-anak. Jadi yang dikehendakinya dari kita semua yang ada di ruangan ini sebagai anaknya adalah penyembahan. Lalu mungkin kita bertanya, Papa, apakah ini nyanyian atau doa bahasa roh? Aku suka nyanyi loh. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Bisa berjam-jam loh, Papa. Karena aku suka nyanyi. Oh, aku nggak suka nyanyi, Papa. Aku suka bahasa roh. Oh, rabakasakai, helakri bahandi, oh rababahandi brende. Oh, aku nggak suka bernyanyi, nggak suka bahasa roh. Aku suka deklarasi. Tuhan itu kekuatanku. Dia benteng hidupku. Dia kubu pertahananku. Haleluya, sambil ngeref, saudara. Itukah penyembahan? Dia kekuatanku, dia gunung batuku. Begitukah? Mari, apa yang dimaksud Yesus? Kita harus melihat apa maksud Yesus dari kata ini. Kita mundur di ayat yang ke-21. Yohanes 4:21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus sedang berkata tentang tempat penyembahan. Mundur ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini. Itu orang Samaria, Israel di daerah utara. Karena pada masa itu Israel terbelah dua, satu bagian selatan, satu bagian utara. Yang di selatan itu adalah kaum Yehuda, sisanya adalah di sebelah utara. Ingat masa Jerobeam? Jerobeam membentuk patung lembu emas supaya orang Israel tidak pergi ke Yerusalem, ke bait suci Salomo. Bisa paham? Nah, jadi sejak itu sampai seterusnya mereka selalu dihalangi untuk datang ke Yerusalem. Makanya mereka menyembah di gunung itu. Itu sebuah bukit tempat pengorbanan. Bisa paham? Waktu saya ke sana sudah percaya saja. Jadi di masa ini dua tempat ibadah mereka, satu di gunung itu, satu di Yerusalem. Bisa paham? Jadi Yesus sedang berkata tempat menyembah, karena nggak semua tempat bisa dikunjungi orang Israel. Allah ada di situ, di tempat yang kutentukan, kata Tuhan. Di situ engkau harus beribadah. Jadi Yesus sedang berbicara tempat ibadah. Kalau begitu apa maksudnya menyembah? Ya beribadah. Karena di tempat itu umatku beribadah. Jadi seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, kita sebagai bait Allah, perjanjiannya adalah beribadah. Jadi yang diharapkan Bapa di sorga itu bagi kita anak-anak yang dikasihi ini, engkau beribadah. Engkau datang ke tempat-tempat itu membawa persembahanmu, namanya beribadah. Dari kata persembahan muncul penyembahan. Jadi penyembahan itu adalah ibadah, saudara.
Makanya ini buktinya engkau anak-anak Allah. Engkau datang beribadah, engkau datang bernyanyi, engkau datang membagikan firman, engkau datang membawa persembahan, engkau duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman, engkau memuliakannya, engkau mengagungkannya, engkau bersyafaat bagi bangsamu, engkau bersyafaat bagi kotamu. Semua liturgis itu adalah ibadah. Jadi kita harus datang beribadah. Dan Allah menghendaki dari anak-anaknya seperti itu. Dan kalau kita beribadah karena kita mengenalnya, bukan tidak mengenalnya. Itu yang disebut dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu posisi rohanimu sebagai anak. Dalam kebenaran itu bicara engkau mengenalnya. Mari kita lihat dulu Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Itu adalah posisi rohani. Makanya nggak semua orang bisa menyembah Dia sebagai Bapa kecuali anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu roh, saudara. Ciptaan yang baru, roh yang baru. Harus di dalam roh yang baru engkau boleh menyembah Dia, karena itu bicara anak Allah, posisi rohani yang baru. Makanya sebelum engkau lahir baru, engkau nggak bisa menyembah Dia sebagai Bapa. Karena orang yang lahir baru lahir dari roh, berarti engkau roh. Bisa paham maksud saya? Ini posisi rohani. Berarti nggak semua orang, ya ini posisi rohani. Dia harus lahir baru, dia harus menjadi anak Allah, dia harus lahir dari roh. R huruf besar, berarti engkau adalah roh. Sebab apa yang lahir dari roh adalah roh. Dan kebenaran ini pengenalan. Karena banyak orang menyembah Dia tapi tidak mengenalnya. Bagaimana aku mengenalnya? Engkau harus menerima kebenaran dong. Jadi kebenaran itu melahirkan pengenalan. Makanya Yesus berkata, engkau menyembah di gunung ini atau menyembah di sana, engkau menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Kita sebagai anak mengenal Dia Bapa, makanya kita menyebutnya Ya Abba. Makanya akan dalam ibadah kita kalau kau mengenalnya. Mengenal Dia Bapa yang baik, mengenal Dia Bapa yang menyembuhkan, Bapa yang murah hati, Bapa yang mengampuni, Bapa yang selalu menerima. Kalau kau mengenal Dia Bapa yang seperti itu, engkau akan lebih dalam beribadah. Dalam roh itu posisi rohanimu yang baru sebagai anak. Dan kebenaran itu pengenalan. Bisa paham? Jadi yang dikehendaki Bapa sebagai anak dari kita adalah beribadah. Dan dengarkan, kalau bicara beribadah, kita beribadah di Sion. Jadi tempatnya bukan lagi Yerusalem, bukan lagi gunung itu, tapi Sion. Ya seperti sekarang kita berkumpul, inilah tempat ibadah kita. Inilah Sion itu. Ibrani pasal yang ke-12 menyebutkan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kesitulah kita beribadah. Dan Bukit Sion itu adalah roh, bukan tempat fisik. Di saat kita berkumpul terikat seperti ini, bisa paham? Itu adalah Sion. Dan kalau dilanjutkan ke kota Allah yang hidup, jadi Sion itu adalah kota Allah. Secara spirit dan rohani adalah kota Allah. Kita sedang ada di kota Allah sekarang. Kita sedang ada di Sion sekarang. Makanya kalau kita beribadah, jangan sikapnya biasa. Karena engkau sedang datang ke kota Allah, engkau datang ke Sion di mana Allah ada di situ. Kalau sikap kita biasa, engkau akan pulang biasa. Karena Tuhan menghormati orang yang menghormati. Bisa mengerti? Jadi kalau kita datang dengan sikap yang benar, dengan hati yang lapar dan haus, engkau akan dipuaskan. Kesalahan banyak orang percaya, dia tidak memandang pertemuan seperti ini adalah Sion, adalah kota Allah, tempat kediaman Allah. Saudara ingat yang hari Kamis kemarin, bahwa orang-orang yang tinggal di kota Allah disukakan oleh aliran-aliran sungai. Mari kita lihat dulu Mazmur pasal 46 ayat yang keempat. Kota Allah, ini Sion.
Kediaman yang maha tinggi kita baitnya disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Begitulah kita kalau beribadah. Kita bersuka cita, kita senang, kita pengen di situ. Bahasa Daud, lebih baik 1 hari di situ daripada 1000 hari di istanaku. Bisa mengerti? Hanya orang-orang yang pernah mengecap aliran sungai ini yang bisa berkata seperti Daud. Kalau tidak, engkau akan lebih baik tinggal di luar daripada datang beribadah. Makanya sering absen kan? Tapi kalau ke mall nggak pernah absen, kafe nggak pernah absen, ngobrol di pinggir jalan nggak pernah absen, bersenda gurau bicara politik dan banyak hal nggak pernah absen, nonton telenovela atau sinetron nggak pernah absen. Tapi ibadah bisa absen. Mengapa? Karena engkau belum mengecap aliran sungai. Atau belum seperti Daud. Apa itu aliran-aliran sungai? Dengarkan yang hari Kamis yang saya sampaikan. Aliran-aliran sungai itu keluar dari tahta Allah. Dan itu adalah firman dan roh. Jadi dia disukakan oleh apa yang ada di rumah ini. Oleh aliran roh, baik oleh nyanyian, baik oleh firman, baik oleh persekutuan. Dia mengalaminya. Atmosfer dari hadirat Allah, atmosfer saat kita menyembah, firman yang segar yang kau dengar masuk di hatimu, tiba-tiba tulangmu kuat, tiba-tiba fisikmu sembuh, tiba-tiba matamu melihat masa depan, rohmu disegarkan, jiwamu disegarkan. Dan waktu kau mengecap itu, engkau akan berkata, kapan lagi ibadah kita? Engkau sedang mulai mengecapnya. Dan kalau engkau sudah mengecapnya, dengarkan anak-anakku, engkau adalah orang yang tinggal di kota itu. Gak semua orang tinggal di kota Allah. Yang tinggal di kota Allah yang mengecap aliran sungai itu. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Saya percaya pada kalian pernah mengunjungi satu tempat dan melihat sungai yang bening, yang jernih, yang bersih, mengalir lagi. Hanya melihatnya kita segar. Saya tidak tahu kalian, tapi saya pernah mengunjungi sebuah sungai seperti itu. Dan sampai sekarang saya mengingat alirannya. Bening, jernih, sampai dasarnya aja kita lihat. Kita pengen untuk terjun ke dalam, mandi, minum. Bahkan kita yakin kalau kita terjun ke dalam, kita lebih sehat. Tahu kenapa? Karena itu menyukakan. Jadi dengarin, aliran sungai yang seperti ini, kalau kita lihat secara fisik, itu menyenangkan, itu menyukakan. Makanya Daud menggambarkan kesukaannya itu seperti aliran sebuah sungai. Karena memang begitu, lahiriah kita begitu. Nah, di Wahyu pasal yang ke-22 disebutkan air itu jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itulah yang mengalir di ruangan ini. Amen. Apa yang ada di tahta sorga itu mengalir ke ruangan ini. Bukankah ini dahsyat? Yes. Lanjut ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, ini bukan fisik. Berarti di antara kita, karena kitalah kota Allah itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apa ini pohon? Pohon ini adalah orang-orang benar yang tinggal di kota itu. Dari mana saya tahu? Masih ingat Mazmur 1? Orang yang merenungkan firman Tuhan seperti pohon. Padahal itu orang yang ditanam di tepi aliran air. Jadi pohon-pohon kehidupan ini gambaran orang-orang yang tinggal di kota itu. Nah, kalau orang-orang yang tinggal di kota itu, lihat di situ dia berbuah setiap musim. Ini namanya produktif, saudara, produktif, menghasilkan
Makanya di Mazmur 1, mari kita lihat di Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang disukakan oleh aliran-aliran sungai tadi. Bisa paham? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon. Karena pohonlah yang menyerap air siang dan malam. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran sungai, dia akan menyerap air itu siang dan malam. Sama seperti kita yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Berarti kita beribadah siang dan malam. Amin, dengan panjang dulu. Dan lihat bagaimana Daud mengumpamakan orang itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ingat tadi Wahyu 22, pohon itu di tepi sungai. Dan di sini di Mazmur ini Daud menggambarkan dia orang. Berarti pohon-pohon kehidupan di Wahyu 22 itu gambaran orang-orang. Semua orang tidak. Orang-orang yang tinggal di kota Allah. Mereka itu bagaimana? Disukakan oleh aliran-aliran sungai. Makanya kalau kita nggak suka firman, nggak suka beribadah, mari refleksikan di sini. Apakah engkau orang yang tinggal di kota itu atau tidak? Bisa paham? Nah, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, mari lihat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wahyu 22, tiap-tiap bulan berbuah. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang tinggal di kota Allah, yang beribadah kepada Allah yang hidup, akan selalu berhasil. Bisa paham maksud saya? Kita kembali ke Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang keempat tadi. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Dan kalau kalian masih ingat yang hari Kamis saya bicara tentang apa yang kita alami kalau kita tinggal di kota Allah. Yang paling dominan, yang paling major, paling besar yang kita alami adalah perlindungan. Coba kita lihat di ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Lihat ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Orang yang beribadah, orang yang tinggal di kota Allah, orang yang menyukai aliran-aliran sungai, tinggal di kota Allah. Berarti Allah itu perlindunganmu, Allah itu kekuatanmu, dan Dia penolongmu di masa kesesakan. Dan kalau kalian lihat lanjutannya di ayat-ayat berikut yang saya jelaskan hari Kamis, Dia bukan saja tempat perlindungan, tempat kekuatan atau penolong, Dia juga menyertaimu. Dan tahu kalian yang paling indah yang saya kasih di hari Kamis kemarin, di ayat yang ke-10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Maksudnya apa? Dia berperang bagimu, engkau diam saja. Dia berpihak padamu, Dia membuka jalan di depanmu, Dia menuntunmu ke tanah yang subur, dan tidak ada musuh yang menghalangimu, yang coba mencelakakanmu. Inilah berkat orang yang tinggal di kota Allah itu. Haleluya. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 84, mari kita lihat Mazmur 84. Ini Daud juga yang menulis. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Kenapa disenangi? Ada aliran-aliran sungai. Ayat yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sampai seperti itu Daud merasakannya. Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Coba lihat dulu ayat yang kedua itu. Bagaimana Daud begitu desire dan rindu dengan Tuhan. Lihat ya, jiwaku dapat? Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dapat? Itu rohku. Itu rohku. Jadi jiwaku dan rohku.
dan dagingku itu tubuhku. Jadi Daud datang beribadah itu dengan rohnya dan jiwanya dan tubuhnya. Dan bagian-bagian hidupnya ini 100% merindukan Tuhan. Bayangin coba, inilah orang-orang yang tinggal di kota Allah. Jadi kita nggak bisa hanya datang dengan hati kita, harus juga dengan jiwa kita. Tidak hanya dengan jiwa kita, tapi dengan tubuh kita. Makanya kita berdiri, kita bertepuk tangan, kita bersuara. Bisa paham? Kita emosional, itu jiwa. Emosional. Kadang kita menangis, kadang kita berteriak, kadang kita bersemangat. Jiwa aktif. Lalu roh kita, ini iman kita di situ. Kita datang lebih dalam dengan pengenalan kita. Jadi tubuh dan jiwa dan roh datang beribadah. Siapa orangnya di sini seperti itu? Engkau orang yang tinggal di kota ini. Saya berdoa demi nama Yesus, karena berkatnya besar sekali. Jadi apa yang dikehendaki Bapa kepadamu? Ya beribadah. Beribadahlah dengan tubuhmu, beribadahlah dengan jiwamu, beribadahlah dengan hatimu atau rohmu. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, kita yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kenapa terus-menerus memuji Engkau? Karena terus-menerus menyerap air itu. Bisa paham? Orang yang terus-menerus menyerap air, merasakan rasa yang nikmat, rasa yang indah, makanya dia jadi memuji. Bisa mengerti? Gak putus-putusnya. Sama kayak kita tadi, walaupun ya masih seperti itu, tapi itu sudah dahsyat bagi kita. Kita ingin bernyanyi lagi, menyembah lagi, naikkan satu pujian lagi. Kenapa itu muncul? Gak ada kebosanan, karena kita mengecapnya, dan kita memujinya. Ayat yang kelima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Dari mana kekuatannya ini datang? Dari air tadi. Engkau menerima kekuatan di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang keenam, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kenapa tempat-tempat gersang, tempat-tempat tandus menjadi tempat yang berair? Kau bawa air. Engkau membawa air. Karena sungai kehidupan mengalir ke dalammu, melaluimu. Jadi kemana engkau pergi, dia menjadi tempat yang berair. Bahkan alam Baka menjadi tempat yang berair. Itulah destiny kita. Lanjut, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ketujuh, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makanya orang yang beribadah itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Mengapa makin kuat? Karena dia selalu menerima kekuatan dari Allah melalui aliran sungai tadi. Ayat yang ke-8, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Ini berkat yang berikut. Orang yang beribadah doanya dijawab. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Lihat, Allah itu perisai, berarti perlindungan. Bolak-balik Daud berkata seperti itu. Allah tempat perlindungan, Allah kota benteng, Allah yang menyertai. Doaku selalu dijawab, dan seterusnya. Itu bagi mereka yang beribadah. Ayat yang ke-10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bisakah kita berkata seperti Daud? Seperti ini. Ayat yang ke-11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin 2 kali. Amen. Dia tidak menahan kebaikan bagi kita yang beribadah. Ayat yang ke-12, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Yang percaya kepadanya, amin 2 kali. Saudara tahu, kalau kalian lihat di Mazmur 46 dan di Mazmur 84, terus menerus Daud berkata, Allah itu kota benteng. Kalau kita beribadah di Sion,
Sion itu menjadi kota benteng, kubu pertahanan. Karena ini sebenarnya arti Sion sejak awal adalah kubu pertahanan. Coba kita lihat 1 Tawarikh pasal 11. 1 Tawarikh pasal 11 ayat yang ke-5. Asal mula dari kata Sion adalah ini, saudara, mengenai kota Daud, yaitu Sion. Daud menyebutnya kubu pertahanan. Disitulah kita mulai mengilustrasikan ini sebagai kota benteng, kubu, bisa paham? Menara yang kuat dan seterusnya. Ayat yang ke-5, penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Inilah muasal sebutan-sebutan kota Allah, sebutan Sion, sebutan kubu pertahanan, benteng dan perisai. Bisa mengerti maksud saya? Karena memang sejak awal itu bicara tempat perlindungan. Dengarin saya, orang yang beribadah pasti dilindungi. Dia diam di kota Allah. Nggak ada yang mencelakakanmu kalau engkau diam di situ. Tapi kalau engkau tidak beribadah, nggak ada perlindungan bagi kita. Saya pernah menyebutkan ini, kalau saya tidak salah itu hari Kamis atau hari Minggu, saya lupa, bagaimana singa-singa datang ke antara mereka karena mereka tidak beribadah. Bisa paham? Coba kita lihat 1 Raja-Raja kalau saya tidak salah. Saya rindu kita mencarinya sebentar. 1 Raja-Raja pasal 17 itu, kalau saya tidak salah, atau 2 Raja-Raja pasal 17. Di situ disebutkan saat mereka tidak tahu hukum ibadah di tempat itu, datang singa-singa, saudara, yang gambaran musuh. 2 Raja-Raja kalau saya tidak salah itu, 2 Raja-Raja pasal 17 ya. Ayat 26. Ya, ini cukup indah sekali untuk kita jadikan contoh. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu, Allah Israel. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah di negeri itu. Jadi kota Allah tempat perlindungan, dan mereka itu beribadah di sana. Tapi kalau kita nggak memahami ibadah ini, singa-singa kehidupan akan memangsa kita. Ingat apa kata 1 Petrus? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Jadi kubu pertahanan kita adalah kota Allah. Bisa mengerti sampai di sini? Mari beri perhatian sama saya. Dengarin. Engkau tidak saja umatnya, katakan amin. Tapi engkau baitnya. Engkau tidak saja baitnya, tapi engkau anak-anaknya. Apa yang dikehendakinya daripadamu? Beribadah. Kalau engkau beribadah, engkau tinggal di kota Allah. Dan kalau kau tinggal di kota Allah, engkau dilindungi. Gak ada singa yang masuk dalam hidupmu. Bukan saja engkau dilindungi, tapi dia penolongmu, dia menyertaimu. Doamu selalu dijawab. Orang yang datang ke kota Allah itu orang yang berkumpul beribadah. Bisa paham? Nah, mungkin kalian bertanya, saya akhiri di sini, perhatikan saya. Mungkin kalian bertanya, Papa, kan ibadah itu nggak harus selalu berkumpul. Kan ibadah juga bisa dilakukan secara individu. Saya tiap hari ibadah kok di rumah. Memang saya nggak gereja tiap minggu. Bahkan sekarang gerejaku pun nggak ada. Tapi saya tiap hari baca firman. Saya ibadah-ibadah online itu. Tapi saya nggak mengikatkan diri di satu gereja. Tapi tiap hari saya devotion, saya baca firman, saya berdoa bahasa roh lagi. Saudara dengarin saya. Saya tidak menghakimi orang seperti ini kalau ada. Tapi saya hanya menjelaskan pola Tuhan yang benar. Pola Tuhan yang benar. Dengarin saya akhiri di sini. Pola Tuhan yang benar saya beritahu kemarin di hari Kamis. Bahwa ada dulu ibadah di ruang tahta. Ingat Wahyu pasal 4? Lalu apa yang ada di tahta dicurahkan di loteng-loteng.
Masih ingat Kisah pasal 2? Lalu mereka yang berkumpul di loteng-loteng menerima apinya masing-masing. Bisa mengikuti saya? Coba Kisah pasal yang kedua. Supaya kita bisa melayani orang-orang seperti ini. Bisa mengerti? Memberikan kepada mereka kebenaran bahwa polanya tidak seperti itu. Jadi kita nggak perlu menghakimi mereka, tapi menunjukkan polanya. Ini pola yang benar supaya kita bisa mendapatkan berkat di kota Allah itu. Coba lihat ayat Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Ayat yang ketiga kita mulai saja. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi masing-masing yang 120 itu menerima api yang adalah lambang roh yang berkobar di ruang tahta itu. Jadi masing-masing kayak kita ini, masing-masing akan menerima api yang engkau terima saat beribadah. Api itulah yang kau bawa keluar. Oleh api itu engkau berdoa, oleh api itu engkau menyembah di ruang doamu. Itu polanya. Jadi api yang kau terima itulah yang kau bawa dalam hidupmu sehari-hari, di domainmu, di pelayananmu, di pekerjaanmu. Jadi kalau kita memiliki api secara individu tapi tidak terhubung ke loteng-loteng itu, menurut saya itu tidak sesuai dengan pola. Itu bisa api asing loh. Jadi polanya adalah ruang tahta, baru tempat kita beribadah yang adalah Sion, baru engkau bawa api Tuhan itu ke domainmu, ke tempat kerjamu, ke pelayananmu. Makanya tahu kalian apa yang membuat secara individu orang-orang percaya sekarang banyak yang kering? Karena kalau mereka datang beribadah nggak ada hadirat Tuhan di gereja itu. Jadi kalau secara korporat hadirat Tuhan kering, betapa keringnya mereka secara individu. Jadi ukuran dari devotion atau ibadah pribadi umat Tuhan adalah umat Tuhan kalau beribadah bersama-sama. Makanya penting bagi saya ibadah kita ini, karena itu ukuran saya ibadahmu secara pribadi. Itulah polanya. Jadi kita harus hati-hati mendengar yang seperti itu. Saya tidak percaya lagi ada gereja yang benar. Hati-hati loh saudara. Itu akan menarikmu untuk keluar dari ibadah loteng-loteng. Saya online saja. Saya tinggal klik, saya ikutin ibadah online. Hati-hati saudara. Itu menarikmu dari Sion. Itu menarikmu dari ibadah persekutuan bersama umat Tuhan. Tidak seperti itu polanya. Jadi engkau harus datang berkumpul seperti ini. Kau bawa apinya keluar. Bisa paham? Engkau terhubung ke ruang tahta jadinya. Engkau terhubung ke kota Allah. Itu sebabnya engkau dilindungi, engkau dijagai, engkau disertai. Doa pribadimu dijawab. Ke domain engkau dilindungi, ke domain engkau disertai, ke pelayanan engkau disertai, kemanapun engkau disertai, Allah bersamamu, melindungimu, menjagaimu. Yang penting engkau terhubung ke Sion, ke kota Allah. Jadi dimanapun kau bekerja, dimanapun kau pelayan, sekalipun kau sendirian, kalau kau terhubung ke kota Allah itu, engkau akan dijagai di sana, dijagai di sana, dijagai di sana. Allah menyertaimu. Amin 2 kali. Jadi kembalikan mereka kepada pola. Bisa mengerti? Jadi itu adalah polanya. Yang dikehendaki Bapa, ya Abba, ya Bapa, dari anak-anaknya adalah beribadah. Terakhir, Roma 8. Mari kita lihat. Roma 8, kita lihat di situ ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan ingat, kalau kau dipimpin Roh Allah, engkau harus tahu kemana kau dipimpin. Ayat 15 jawabannya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu yang menuntunmu, yang memimpinmu tadi di ayat 14. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Berarti dia menuntunmu kepada Bapa.
berarti beribadah. Orang yang dipimpin Roh Allah pasti beribadah. Karena yang dikehendaki Bapa penyembahanmu. Jadi jawab saya, orang yang keluar dari ibadah tapi merasakan api Tuhan, itu bukan api roh. Karena kalau engkau dipimpin Roh Allah, roh yang benar, engkau akan dibawa beribadah. Kemana engkau dipimpin anak-anakku? Kepada Bapa. Makanya kalau kita dipenuhi roh seperti tadi, kita akan mulai menyebutnya secara intim, secara pribadi, oleh pengenalan, menyebutnya ya Aba, ya Bapa. Kita mengalami hadiratnya, mengalami firmannya, mengalami sungainya. Yang saya rindukan kalian tahu, setiap kali kita datang kita berubah. Setiap kali kita datang kita disembuhkan. Setiap kali kita datang kita diberkati. Setiap kali kita datang kita mengalami mujizat. Setiap kali kita memandang ke atas kita melihat tahta di sana. Setiap kali kita memanggil Bapa kita dipenuhi rohnya. Setiap kali kita mendengar firman-firman menjadi material bagimu. Setiap kali kita datang kita tidak pernah sama lagi. Kita diberkati berkelimpahan. Mana mungkin engkau tidak datang minggu depan? Engkau akan datang lagi. Tiap-tiap hari engkau akan datang. Engkau akan disukakan oleh aliran-aliran sungai. Karena engkau tahu saat engkau meminumnya, engkau menerima kekuatan, engkau menerima iman, engkau menerima keberanian, engkau menerima keyakinan. Engkau tidak pernah sama. Sebab itu bukan air yang biasa, itu roh dan firman. Doa saya tiap-tiap hari begitu. Karena saya tahu kalau di ruangan ini tidak ada hadirat Tuhan, kau nggak akan datang minggu depan. Sekalipun saya tidak pegang mic atau menyampaikan firman, asal hadiratnya ada di sini, minggu depan kau datang lagi. Daripada saya khotbah berjam-jam tapi tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada Tuhan di tengah kita, engkau nggak akan datang minggu depan. Jadi doa saya kepada Bapa yang kita sembah itu, datanglah Tuhan, tinggal bersama kami. Biar setiap umatmu yang datang ini meminum air dari sungai kehidupan, dinyalakan oleh api obor Allah dari sorga, dan mereka pergi melayani, pergi bekerja, pergi sekolah, pergi ke kampus dengan api Tuhan di atasnya. Haleluya! Saya yakin kita akan bertambah-tambah minggu depan. Karena semua orang yang mengasihi Tuhan mencari Tuhan, dan di mana mereka menemukan Tuhan, di situ mereka akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Amin dengan panjang. Saya mau kita bergairah. Kalau kita dipenuhi Roh Allah, kita dituntun kepada Bapa. Kami menyediakan diri kami, Bapa. Mari angkat tangan dua-dua. Kami sebagai anak-anak-Mu yang kekasih datang beribadah. Kami tidak mau main-main lagi. Kami mau sungguh-sungguh dengan sikap yang baik, sikap yang benar, menghormati-Mu yang duduk di tahta. Kami mau diam di kota Allah yang hidup. Dunia ini akan berlalu, tapi mereka yang tinggal di kota Allah tidak akan berlalu. Dunia ini akan bergoncang, tapi mereka yang tinggal di kota Allah tak tergoncangkan. Dunia ini akan kering, tapi mereka yang tinggal di kota Allah selalu menikmati aliran-aliran air. Mereka yang tinggal di kota Allah, mereka yang beribadah, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Saudara, saya ingin bercerita sebentar. Mari sabar dengan saya. Saya melihat sesuatu. Itu kita tadi bernyanyi sebentar. Impresi yang saya dapat seperti ini. Waktu Yesus membawa salib Tuhan, waktu Yesus membawa salibnya ke Bukit Golgota, menurut kalian dia berkeringat gak? Ayo jawab saya.
Apakah beban kayu yang dibawa Yesus itu berat? Malah Simon dari Kirene membantunya. Dan kalau kita menyatakan itu adalah penyembahan dan ibadah yang tertinggi, bagaimana kita menyembah barusan? Berat? Sesuatu harus kau push, saudara. Karena kita suka sekali menyembah tanpa mengeluarkan energi. Kita bernyanyi kalau mendengar musik di telinga kita. Tapi kalau nggak ada musik, nggak tahu kita nyanyi, saudara. Itu bukan penyembahan yang kuat. Kita biasa menyembah dengan manis-manis. Duduk, pakai earphone, dengar lagu, ikuti nyanyinya. Bisa paham? Ikuti musiknya seperti ini. Tapi bagaimana kalau kita menyembah tanpa musik? Berdiri berjam-jam, sama seperti Yesus membawa salib itu, berkeringat, berdarah. Dan tahu kalian, gak ada sepatu loh. Via Dolorosa, jalan salib, kakinya lecet, saudara. Jadi kalau kita mempus beribadah dengan iman, itu bukan kedagingan. Jadi berkeringat untuk menerobos oleh desire, mempus, itu bukan kedagingan. Bagaimana Yesus kedagingan? Satu contoh lagi, dengarin. Dari mana dibawa Daud tabut Tuhan ke Yerusalem? Dari rumah Obed Edom. Tahu kalian jaraknya berapa? 10 mil jalan kaki. Dan itu digotong oleh 4 orang Lewi. Dan setiap 6 langkah 1 lembu dipotong. Dan tabut itu berat, saudara, karena dilapisi emas. Lebarnya 6 kaki. Panjangnya maksud saya. Lebarnya 2,5 kaki. Bisa ukur 6 kaki? 1, 2, 3, begitukah? Dan ada kayu khusus membawanya yang dilapisi emas. 10 mil jalan untuk memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Kita untuk bersuara keras aja susah. Meluapkan roh yang bersemangat seperti Bartimeus. Kalau suara Bartimeus kecil, gak akan berhenti Yesus. Karena orang banyak. Ukurlah desire-mu, anak-anakku. Ayolah. Seberapa besar engkau beribadah kepada? 10 mil jauhnya. Saya nggak tahu berapa kilometer itu ya. Setiap 6 langkah lembu dipotong. Tahu kenapa 6 langkah? 6 angka manusia. Setiap manusia muncul potong. Setiap manusia muncul potong, korbankan. Karena tidak boleh daging manusia itu beribadah di hadapan Tuhan. Bisa paham maksud saya? Jadi ayolah. Kadang kita harus berhenti main musik dan tahtah mendengar teriakan imanmu. Aku lapar dan haus Tuhan. Aku mengejarmu. Aku beribadah. Api itulah nanti yang kau bawa di doa pribadimu. Jadi kalau kita dilawat oleh karena musik-musik yang indah, di kamarmu kan gak ada musik. Makanya jadi gak bernyanyi. Ya iyalah. Kalau gak ada YouTube, gak ada kuota, udah deh, gak bisa nyanyi. Ayolah anak-anakku yang kekasih. Apakah Yesus berkeringat? Apakah Yesus berpeluh? Apakah orang Lewi berpeluh? Oke, sedikit lagi gambaran. Bayangkan orang Lewi membawa tabut di padang gurun. Karena itu harus dibawa pakai orang di padang gurun loh. Itulah korban. Tuhan, aku bergairah padamu. Gak peduli aku serak, ku teriakkan lagi. Makanya kadang kita kalau ibadah kan setelah ibadah shalom, udah habis suaranya. Karena dia berteriak, dia passion. Haleluya, saudara-saudara. Ayolah anak-anakku. Ini orang bergairah semua.
Lihat Yesus Via Dolorosa itu. Lihat orang Lewi yang membawa tabut dari rumah Obed Edom sampai ke Yerusalem. Mereka orang yang sangat desire. Berpeluh, berdarah, kaki yang lecet. Jangan bawa tabut pakai kereta. Uzza mati. Jangan bawa hadirat Tuhan dengan pakai alat-alat yang lain. Bawa hadirat Tuhan dari hatimu. Angkat tangan ke semua.